warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amrina Rusyada SNMH. Di sini kami dari kelompok 5 ingin membuat video simulasi role playing tentang debat kesejahteraan guru dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Izin perkenalkan, saya Amelia Widya Syafitri sebagai moderator, dan saya tidak sendiri bersama teman-teman saya. Saya Talita Nabila SK sebagai perwakilan masyarakat. Dan saya Rina Safira Nurulita sebagai akademisi atau guru. Saya Agni Salma Aulia sebagai jurnalis 2. Saya Muhammad Zaisna ini sebagai jurnalis 1. Saya Aisyah Sudiko sebagai aktivis pendidikan. Dan saya Muhammad Karim Mahdafidia sebagai Presiden RI. Saya Anissa Amalia Tanda sebagai Menteri Pendidikan. Saya Arja Putri sebagai Bupati. Saya Ferdinand Rizky Anissa sebagai diplomat. Dan saya Rahman sebagai perwakilan diaspora. Baik, di sini kelompok kami akan memulai debat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam forum debat nasional bertema kesejahteraan guru dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Saya Amelia, anggota DPRD yang pada kesempatan hari ini bertugas sebagai moderator. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, narasumber, dan hadirin yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam forum ini. Semoga diskusi yang kita laksanakan hari ini dapat menghasilkan gagasan, masukan, serta rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Forum ini menghadirkan berbagai perspektif mulai dari pemerintahan pusat, kementerian, pemerintahan daerah, akademisi, guru, masyarakat, hingga perwakilan Indonesia di luar negeri. Melalui keberagaman pandangan tersebut, kita dapat melihat persoalan pendidikan secara lebih utuh dan objektif. Pertanyaan utama yang akan menjadi fokus diskusi kita adalah, apakah peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari peningkatan kualitas guru, peningkatan kesejahteraan guru, atau keduanya harus berjalan beriringan? Sebelum memasuki sesi debat, izinkan saya menyampaikan tata tertib forum. Setiap peserta akan diberikan kesempatan menyampaikan pendapat sesuai waktu yang telah ditentukan. Interupsi diperbolehkan dengan mengangkat tangan dan atas izin moderator. Selain itu, seluruh argumentasi diharapkan disampaikan secara santun serta didukung oleh data dan fakta yang relevan. Baik, untuk memulai forum ini, saya persilakan yang terhormat Presiden Karimi untuk menyampaikan pernyataan pembuka. Sebelumnya terima kasih moderator. Saudara-saudari peserta forum yang terhormat, saya ingin buka forum ini dengan sebuah fakta yang tidak bisa kita sangkal. Indonesia mengalokasikan 724 triliun rupiah untuk pendidikan di tahun 2024. Angka besar dalam sejarah hidup ini. Ini setara dengan 20% dari total APBN. Namun skor PISA kita masih bertengger di peringkat 69 dari 81 negara. Ini bukan berarti uang kita tidak penting, tetapi berarti cara kita menggunakan uang itulah yang harus kita rubah secara fundamental. Saya hadir hari ini bukan untuk membela status yang gelap saat ini, bukan untuk menutupi fakta pahit tentang guru-guru yang masih hidup di bawah standar layak. Saya hadir untuk mendiskusikan reformasi yang nyata dan terukur. Pemerintah tahun ini menaikkan anggaran kesejahteraan guru
menjadi 81,6 triliun rupiah. Guru ASN mendapatkan tambahan tunjangan profesi setara 1 kali gaji pokok mulai 2025. Dan kami sedang mempercepat sertifikasi 806.486 guru non ASN. Hal ini baru permulaannya. Tapi saya juga ingin jujur di tempat forum ini. Kita tidak bisa terus menaikkan gaji tanpa menjawab pertanyaan kualitas. Investasi yang besar harus menghasilkan dampak yang signifikan. Dan untuk itu kita butuh sistem yang akuntabel, transparan, serta keberanian untuk mengeksekusi reformasi struktural. Baik, argumen kedua akan disampaikan oleh Ibu Menteri Pendidikan kita. Baik, terima kasih moderator. Saya Adisa selaku Menteri Pendidikan dan izinkan saya menambahkan konteks kebijakan yang sudah berjalan. Mulai tahun 2025, sebanyak 1.932.666 guru sudah bersertifikat pendidik, naik dari tahun sebelumnya. Program PPD Prajabatan menjadi jalur utama peningkatan kompetensi. Guru honorer yang sudah bersertifikat mendapat tunjangan 2 juta rupiah per bulan memang belum ideal, tetapi ini adalah langkah maju yang konkret. Dan saya tidak ingin forum ini menjadi ajang saling menyalahkan. Yang kita butuhkan adalah kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan juga masyarakat sipil. Kualitas dan kesejahteraan bukan pilihan yang harus dipertentangkan keduanya, dan harus berjalan bersama dalam satu paket reformasi yang komprehensif. Izin moderator, maaf saya perlu bicara sebelum kita larut dalam angka-angka kebijakan. Sebelum kita bicara triliunan rupiah dan jutaan sertifikasi, saya ingin kita semua mengingat satu fakta yang tidak boleh terlupakan dalam forum ini, yaitu ada guru yang pulang ke rumah dengan membawa 66.000 setelah sebulan belum mengajar di depan kelas untuk mendidik anak-anak bangsa. Bukan 66.000 per jam, bukan 66.000 per hari, tapi per bulan. Hal ini bukan kegagalan kebijakan teknis semata. Ini adalah kegagalan moral negara terhadap orang-orang yang telah mendidik generasi penerus bangsa kita. Baik, dan saya bisa mengonfirmasi fakta yang telah disampaikan Bu Aktivis bahwa hal itu bukan hanya cerita saja, bukan pula pengecualian. Jadi saya mengikut langsung rapat Komisi 10 DPR bulan Juli tahun lalu. Di sana ada seorang guru honorer dari Bengkulu berdiri lemas dan bercerita bahwa dia cuma digaji 540 sebulan. Coba kita bayangkan di tahun 2026, Bapak Ibu sekalian, ini bukan lagi di era Orde Lama, di mana 540 sebulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi saya yang belum berkeluarga saja tidak cukup. Apalagi bagi guru-guru tersebut yang rata-rata sudah berkeluarga. Dan pastinya mereka akan memikirkan biaya lainnya seperti biaya anak-anak. Dan dari itu dapat disimpulkan bahwa 540 dalam sebulan itu sangat tidak cukup. Jadi pertanyaan saya kepada pemerintah yang terhormat, selama berapa generasi lagi guru-guru ini harus mensubsidi negara dengan kemiskinan mereka sendiri? Baik, terima kasih. Izin moderator, saya ingin menambahkan dari dimensi lain. Saya belum lama ini meliput sekolah dasar terpencil di perbatasan Kalimantan. Dan di sana ada seorang guru perempuan yang setiap hari menempuh perjalanan selama 2 jam lamanya dengan menaiki perahu kayu untuk sampai ke sekolah. Dan dengan pengorbanan seperti itu pun masih digaji 800.000 selama sebulan. Ketika saya bertanya, mengapa tetap mau mengajar di sana? Guru itu hanya berkata, karena tidak ada yang lain. Dan itulah bentuk wajah sistem pendidikan kita yang sesungguhnya dibangun di atas keikhlasan yang dipaksakan. Izin moderator, sebagai anggota masyarakat dan ibu dari seorang siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar, saya ingin berterima kasih pada forum ini karena memberi ruang
jam per tahun bersama guru mereka. Kualitas jam-jam itu sangat bergantung pada kondisi mental dan emosional sang guru. Dan bagaimana bisa kita berharap guru memberikan performa yang terbaik ketika mereka sendiri sedang berjuang memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka? Izin moderator, saya ingin berbicara dari perspektif seorang yang telah hidup di Singapura selama 10 tahun. Di sana menjadi guru adalah prestasi, bukan pilihan terakhir. Guru dipilih 30% dari lulusan universitas terbaik, dapat pelatihan intensif, dan juga digaji 46 sampai 66 juta per bulannya. Hasilnya, Singapura menduduki nomor 1 PISA di dunia, dan Indonesia dengan anggaran 724 triliun harusnya mampu mengambil jalan yang sama. Dan pertanyaannya bukanlah apakah kita mampu, tapi apakah kita mau. Izin menanggapi moderator. Dari sisi diplomatik, saya perlu menegaskan bahwa ini bukan hanya masalah domestik. Di setiap forum internasional yang saya hadiri, G20 Pendidikan, UNESCO, ASEAN Education Minister Meeting, Indonesia selalu disorot karena skor PISA yang stagnan. Investor asing melihat kualitas SDM lokal sebagai kunci sebelum mereka menanamkan modal. Hal ini bukan hanya sebagai tekanan, tapi adalah kenyataan geopolitik dan geoekonomi yang harus kita hadapi. Izin menanggapi Ibu Moderator. Saya sebagai seorang yang setia dari masuk kelas dan juga menulis di jurnal akademik, saya mungkin punya perspektif yang agak unik. Data dan yang kita lakukan sering tidak bicara hal yang sama. Di jurnal, kita menulis tentang indikator kesejahteraan guru, sedangkan di kelas nyata, indikator itu apakah kita bisa makan siang hari ini atau tidak. Nah, reformasi yang kita butuhkan harus merangkul keduanya, bukan? Tidak bisa kalau cuma di atas kertas saja, kan? Izin moderator, saya Adi, Bupati Batu Kabupaten Jawa Tengah, dan saya di sini bukan untuk membela diri, tetapi juga untuk melihat realita daerah yang sering tidak terlihat dari Jakarta. Dari total anggaran pendidikan di kabupaten saya, lebih tepatnya di Kabupaten Brebes, lebih dari 70% sudah terserap untuk belanja pegawai tetap dan operasional guru. Yang tersisa untuk guru honorer sangat minim sekali. Di sisi lain, kami juga ingin membayar guru dengan layak, tapi dengan apa? Jadi ini bukan hanya soal kemauan pemerintah daerah yang ingin menggaji guru dengan layak, tetapi juga soal kapasitas fiskal yang tidak setara. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, kini kita akan memasuki babak kedua, yaitu sesi debat utama. Pernyataan pertama saya tujukan kepada Menteri Pendidikan kita, Ibu Anissa, bahwa selama ini pemerintah sering mengaitkan kenaikan tunjangan dengan sertifikasi. Namun, bukankah kebijakan tersebut dapat berpotensi menimbulkan kesenjangan antara guru yang telah bersertifikasi dengan guru yang belum memperoleh kesempatan sertifikasi, terutama di daerah yang memiliki banyak keterbatasan akses? Baik, pertanyaan yang sangat adil, moderator. Saya di sini tidak akan berkelit. Di sini ada gap yang harus kita ambil, yaitu guru yang belum bersertifikat memang belum mendapat tunjangan profesional. Dan itulah kenapa tahun 2025 kita prioritaskan 806.486 guru non-ASN untuk mengikuti PPG secara bergelombang. Dan kami juga sedang merancang bantuan dana tunai bagi guru non-ASN yang belum bersertifikasi berdasarkan data yang sedang dikompilasi bersama BPS. Tidak ada yang ingin kami tinggalkan di sini. Boleh saya merespon langsung dulu, Moderator? Boleh. Saya sangat menghargai keputusan dari klien saya. Tetapi, mengikuti PPG itu tidak semudah mengisi formulir online. Bisa ada biaya transportasi kota, ada kelas yang harus ditinggalkan berminggu-minggu, bahkan ada keluarga yang harus dinafkahi selama proses itu. Banyak loh rekan guru saya yang tidak ikut PPG, bukan karena mereka tidak mau, karena mereka tidak mampu secara intelektual, tapi karena secara ekonomi mereka juga tidak mampu absen dari pekerjaan sampingan yang menghidupi keluarga mereka. Izin menambahkan bahwa hal itu masukan yang sangat valid di Sapira. Dan itulah mengapa kami mendorong PPG yang lebih fleksibel, yaitu melalui daring ataupun online. Tahun ini sudah ada lebih dari 200 LPTK yang membuka PPG
Mohon maaf, izin menginterupsi Bu Ansa. Saya ingin merespon narasi tentang PPG daring yang sudah tersedia. Saya sudah berbicara langsung dengan 7 guru honorer di 3 provinsi berbeda untuk liputan saya. Mereka semua tahu bahwa ada PPG daring, tapi coba kita bayangkan, pulang dari sekolah jam 3 sore, lalu mereka harus bekerja sampingan seperti berjualan atau langsung menarik ojek online sampai jam 9 malam. Dan itu dilakukan agar bisa bayar cicilan atau biaya lainnya. Dan mereka sampai di rumah lalu harus buka laptop untuk belajar modul PPG. Masalahnya di sini energi manusia itu ada batasnya. Nah, energi mereka itu sudah habis untuk bertahan hidup, memenuhi kebutuhan lainnya. Jadi, berapa banyak dari kita yang bisa belajar efektif dalam kondisi yang seperti itu? Baik, terima kasih. Saya mendengar dengan serius apa yang Anda sampaikan, Bu Zia, dan saya ingin jujur pada forum ini. Sistem kita memang belum sempurna, tapi saya juga ingin kita jujur tentang satu hal, yaitu di negara-negara dengan pendidikan terbaik tidak ada yang bisa gratis dan mudah. Di Finlandia, guru diseleksi dengan ketat sejak dari universitas, dilatih bertahun-tahun dan diapresiasi dengan sangat baik. 3 aspek ini adalah satu kesatuan. Meningkatkan kesejahteraan tanpa dibandingkan dengan standar kualitas bukanlah sebuah investasi, melainkan pemborosan anggaran tanpa hasil nyata. Izin menanggapi Bapak Presiden. Dengan segala hormat, saya tidak setuju dengan logika yang baru saja Anda sampaikan. Anda membandingkan Indonesia, negara dengan kurs dolar saat ini Rp17.700, dengan Finlandia yang gaji gurunya saja sekitar 45 sampai 52 juta per bulan. Finlandia tidak pernah membayarkan gurunya hidup dengan 66.000 sebulan, Pak, sambil menuntut kualitas. Finlandia tidak menghambur-hamburkan 363,2 miliar rupiah dari dana APBN setiap hari untuk program MPG. Mereka membangun kualitas di atas fondasi yang sudah sejahtera, Pak. Dan bagaimana dengan kita? Kita malah sebaliknya. Kita menuntut kualitas guru dari guru yang masih kekurangan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Mereka tidak perlu mikir besok mau makan apa, gimana caranya biar UKT anak. Karena yang kita lakukan ini bukan reformasi, Pak. Ini adalah eksploitasi yang diglorifikasikan. Oke, Bu Aisyah. Saya tidak pernah mengatakan kita harus menuntut kualitas dari guru yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan lingkungannya. Poin saya jelas. Kesejahteraan dan kualitas tidak boleh saling menunggu. Keduanya harus berjalan beriringan, bukan urutan yang berlawanan. Dalam proses pemerintah juga sudah mulai dari tunjangan yang naik, PPG diperluas, anggaran 81,6 triliun rupiah khusus kesejahteraan guru. Boleh saya berargumen, moderator? Ada satu pertanyaan yang belum dijawab dan saya rasa sangat penting, yaitu dari 724 triliun anggaran pendidikan di tahun 2024, berapa persen yang benar-benar sampai ke tangan guru sebagai gaji? Berdasarkan riset yang saya baca, sebagian besar malah tersebar ke gaji birokrasi pendidikan, infrastruktur, dan program-program pelatihan yang sebenarnya tidak langsung dirasakan oleh guru. Izin moderator, izin untuk menambahkan yang disampaikan oleh Mbak Aisyah itu benar sekali, dan saya bisa memberi pemilihan angka nyata dari perspektif daerah. Di Kabupaten Brebes sendiri, dari total dana alokasi umum yang kami terima untuk pendidikan, lebih dari 65% habis untuk gaji pegawai tetap. Dana BLT yang tersisa hanya boleh 20% untuk honorer. Kalkulasikannya adalah dari 100 juta dana pendidikan yang datang ke sekolah, paling banyak 20 juta yang bisa digunakan untuk membayar guru honorer. Nah, untuk 5 sampai 10 guru honorer ke sekolah itu sangat tidak cukup. Izin moderator, saya ingin menanggapi dan saya ingin menambahkan perspektif yang mungkin agak berbeda. Sebagai orang tua, saya tidak anti dengan penuntutan kualitas. Tapi kualitas seperti apa yang kita harapkan dari seseorang yang setiap hari berangkat mengajar dengan perut kosong?
Anak saya punya guru honorer yang luar biasa kreatif, sabar, dan penuh kasih sayang kepada murid-muridnya. Tapi saya tahu guru itu harus mengojek online setiap malam untuk menghidupi keluarganya. Pertanyaan saya, apakah kita benar-benar ingin mempertahankan sistem yang memaksa guru terbaik kita untuk memilih antara profesi dan kelangsungan hidup? Saya ingin menanggapi pernyataan dari Ibu Kalita tadi. Ada data mendukung dari apa yang telah disampaikan Ibu Kalita dari jurnal Jepang UMB 2025 yang melibatkan 50 guru dari sekolah negeri dan juga swasta yang menemukan korelasi langsung antara gaji dan juga stabilitas emosional guru. Guru yang mengalami tekanan finansial menunjukkan penurunan motivasi dalam mengajar, lebih mudah stres saat di kelas, dan juga lebih sering mengalami burnout. Ini bukan hanya teori, akan tetapi ini adalah hasil nyata dari survei guru-guru di Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya mengabaikan bukti-bukti ilmiah seperti ini. Izin menanggapi moderator, saya ingin menambahkan dan menanggapi dari dimensi yang mungkin jarang dibahas di dalam negeri. Masalah kesejahteraan guru Indonesia sudah menjadi perhatian lembaga internasional. Laporan ILO tentang kondisi kerja guru di negara berkembang secara eksplisit menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan gap terbesar antara standar yang ditetapkan dan kenyataan yang ada di lapangan. Ini bukan tuduhan Bapak Ibu, ini adalah cerminan yang harus kita hadapi hidup. Dan setiap tahun skor PISA kita tidak bergerak. Kepercayaan komunitas internasional terhadap komunitas Indonesia pada pendidikan berkualitas semakin melemah. Mohon izin moderator, saya ingin mengangkat satu isu yang sengaja atau tidak sengaja terus dihindari dalam diskusi kita kali ini, yaitu narasi guru harus ikhlas. Ketika Menteri Agama bulan September lalu mengatakan guru tidak boleh berorientasi pada uang, pernyataan itu langsung memicu kecaman dari jutaan orang. Karena apa? Karena kita semua tahu narasi itu telah digunakan selama puluhan tahun untuk membenarkan upah rendah guru. Kenapa kita tidak pernah mengatakan polisi, TNI, hakim atau pejabat sekalipun harus menerima gaji di BUMN? Kan sama-sama digaji negara. Kenapa seakan-akan guru menjadi satu-satunya profesi yang dibebani standar moral finansial? Kenapa seakan-akan guru diglorifikasikan sebagai pekerjaan mulia yang harus ikhlas dengan berapapun upah yang diperoleh mereka? Sekian, terima kasih moderator. Baik, saya izin menanggapi. Saya setuju dengan pernyataan yang disampaikan Bu Aisyah bahwa narasi keikhlasan itu tidak boleh digunakan untuk merasionalisasi upah tidak layak. Profesi guru adalah profesi profesional yang harus dihargai secara finansial. Tetapi di sini saya juga ingin menegaskan bahwa kenaikan gaji itu bukan satu-satunya jawabannya. Kita di sini perlu reformasi sistematik, yaitu sistem seleksi guru yang lebih ketat, pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja yang adil dan transparan, dan tanpa itu kenaikan gaji tidak akan otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Izin menanggapi. Maaf ya sebelumnya begini, boleh saya merespon soal evaluasi kinerja? Saya setuju dengan prinsipnya. Tapi kan, implementasinya juga harus hati-hati. Saat ini, guru sudah dibebani evaluasi berlapis PKG, P3K, observasi pengawas, laporan terapor, laporan MBMT, laporan BES, semua itu dilakukan bersamaan. Dan itu sering tidak terkoordinasi loh. Dan lagi-lagi mengharuskan guru menginput semua data yang sama menerima sistem yang berbeda. Menurut saya ini bukan evaluasi kinerja, tetapi malah menjadi penganiayaan administratif. Kita bicara efisiensi dan kualitas, tapi kita belum mampu menciptakan birokrasi yang mengumpulkan keduanya. Boleh saya menanggapi? Itu kritik yang sangat valid Bu Safira. Dan saya mengakui bahwa tumpang tindih administrasi ini adalah masalah nyata. Itulah mengapa simplifikasi birokrasi pendidikan kini menjadi prioritas dalam agenda reformasi yang sedang kami susun. Namun izinkan saya membawa kita kembali pada esensi yang mendasar. Bagaimana kita memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang naik benar-benar berbanding lurus dengan peningkatan kualitas? Saya tidak ingin kita melipat gandakan anggaran hari ini, tetapi 10 tahun ke depan skor PISA anak-anak kita tidak beranjak kemana-mana.
Izin moderator, mohon izin Bapak Presiden yang terhormat. Pertanyaan itu memang valid, tapi urutannya perlu dipertanyakan. Kenapa kita tidak menanyakan apakah dokter layak digaji cukup jika pasiennya belum sembuh? Kita sepakati dulu bahwa dokter berhak atas gaji yang layak, lalu kita evaluasi kerjanya. Jadi prinsip yang sama harus berlaku untuk guru juga, Pak Presiden. Kesejahteraan adalah hak dasar yang tidak boleh dikondisionalkan. Dan evaluasi kinerja adalah tanggung jawab manajerial yang terpisah. Baik, terima kasih. Izin moderator, izin saya ingin menambahkan satu klarifikasi yang sering terlupakan. Tidak semua masalah guru adalah masalah nasional, tetapi juga ada masalah dengan skala lokal. Di kabupaten perbatasan seperti yang ada di wilayah saya, guru bukan hanya pendidik, tetapi juga mereka adalah pilar sosial komunitas. Mereka menangani waktu keluarga, menangani anak-anak dari keluarga berkumpul, dan juga menjadikan semangat resmi. Bukan kerja seperti itu tidak pernah masuk dalam job description resmi, dan tentu tidak ada dalam kompensasi mereka. Maka dari itu, sistem nasional harus punya mekanisme untuk mengakui dan menghargai beban non-akademik ini. Izin moderator, izin menawi Bu Evita. Hal ini mengingatkan saya pada konsep yang digunakan di beberapa negara bangsa, yaitu hospital well-being. Di New Zealand dan Australia, kesejahteraan guru tidak hanya diukur dari gaji, tapi dari beban kerja keseluruhan, dukungan mental, infrastruktur, dan hubungan antar guru. Di Indonesia sudah punya beberapa data seperti Badan Pusat Statistik dan Institution for Demographic and Affluent Studies, dan juga jurnal-jurnal akademik yang menunjukkan semua dimensi ini bermasalah. Yang kita butuhkan bukan penelitian baru, tapi political will berdasarkan penelitian yang sudah ada. Izin menambahkan moderator, saya ingin kembali ke sesuatu yang telah disampaikan oleh Ibu Talita tadi mengenai guru yang juga bekerja sampingan sebagai ojek online. Fenomena itu jauh lebih luas dari apa yang telah kita bayangkan. BPS pernah mencatat bahwa hampir 40% guru honorer memiliki pekerjaan sampingan, dan yang lebih menjadikannya lagi itu adalah bukan pilihan mereka sendiri, melainkan keharusan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan setiap jam yang telah dihabiskan untuk pekerjaan sampingan itu adalah jam yang diambil dari persiapan untuk mengajar, pengembangan diri, ataupun sekadar istirahat. Dan menurut saya ini adalah persoalan yang tidak bisa lagi untuk dianggap sepele. Izin menanggapi moderator, ini juga berkaitan dengan isu yang lebih besar, brain drain di sektor pendidikan. Beberapa tahun terakhir, semakin banyak guru muda Indonesia berkualitas yang memilih karir lain masuk ke sektor korporat, startup, atau bahkan bermigrasi ke luar negeri. Brunei, Malaysia, dan Singapura malah aktif merekrut guru Indonesia yang kompeten. Kita kehilangan aset terbaik bukan karena anak muda tidak cinta tanah air, tapi karena sistem kita tidak memberi mereka alasan untuk bertahan. Izinkan saya, moderator, saya ingin menggarisbawahi fenomena yang besar dalam diskusi kita hari ini. Indonesia memiliki anggaran pendidikan 724 triliun seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden sebelumnya, diklaim sebesar 20% dari total APBN. Angka itu bukan angka kecil, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah salah satu proporsi anggaran pendidikan terbesar di dunia dalam persentase saat ini. Negara-negara di Eropa saja kebanyakan hanya mengalokasikan 10-12%. Tapi kenapa di saat yang bersamaan kita mengeluarkan anggaran pendidikan sebesar itu, tapi 74% guru honorer di Indonesia masih hidup di bawah UMR? Jawabannya hanya satu, karena sebagian besar uang itu tidak pernah sampai ke tangan guru, tapi tersambung di birokrasi, di infrastruktur, habis di seminar dan perjalanan dinas, dan menguap di lapisan administrasi yang tidak pernah masuk ke kelas. Dapat kita pahami bahwa ini bukan lagi krisis anggaran, tapi krisis tata kelola dan distribusi, dan itu jauh lebih sulit diakui karena berarti kesalahannya ada dalam sistem kita sendiri. Sekian.
diri saya. Baik Bu Aisyah, saya telah mendengar masukan Anda. Dan saya di sini tidak akan membantah data yang baru saja Anda sampaikan, karena itu memang benar. Tetapi izinkan saya bertanya balik dengan jujur dan bukan untuk berdalih. Kalau masalahnya memang ada di tata kelola dan distribusi, bukan di total anggaran yang kurang, maka logikanya adalah menambah anggaran tanpa memperbaiki sistemnya tidak akan menyelesaikan apapun. Itu seperti mengisi ember yang bocor dengan lebih banyak air. Airnya tetap tidak akan penuh dan yang berubah hanya seberapa cepat ia bisa buang. Dan yang kita butuhkan di sini adalah menambah lubang embernya dulu. Dan itulah yang sedang kami kerjakan sekarang. Reformasi sistem penyaluran dana, digitalisasi data guru lewat dapodik yang terintegrasi, verifikasi ulang penerima, dan penyederhanaan alur pencairan agar dana tidak terhenti di meja dinas terlalu lama. Ini bukan pembelaan, ini adalah pekerjaan nyata yang sedang berjalan. Meski saya tahu hasilnya belum terasa cukup cepat di lapangan. Izin menanggapi Ibu Menteri, sedang berjalan. Diksi yang Anda pakai itu sudah sangat familiar, Ibu Menteri. Saya sudah mendengar dua kata itu selama 20 tahun terakhir ini dari pejabat yang berbeda, dalam forum yang berbeda, dengan slide presentasi yang berbeda-beda pula. Dengan begitu pun, masih ada guru di Bengkulu yang membawa pulang 540.000 sebulan. Guru di perbatasan Kalimantan, seperti yang dijelaskan oleh jurnalis kedua kita, harus naik perahu dulu 2 jam baru sampai ke sekolah, dan itu pun masih digaji 800.000 per bulan. Reformasi sistem yang sedang berjalan itu, bagi guru-guru yang merasakannya, analoginya seperti memakan permen kampas, Bu Menteri. Awalnya memang manis, ada program-program yang dijanjikan, tapi akhirnya permen itu hilang, nggak berbekas. Jadi kenyataannya mana? Mana program yang dijanjikan itu mana gitu? Dan kapan realisasinya? Sekian dari saya. Terima kasih. Izinkan saya menengahi diskusi ini sejenak. Perdebatan yang berkembang menunjukkan bahwa kesejahteraan guru merupakan persoalan yang kompleks. Namun, agar diskusi tetap produktif, mari kita fokus pada solusi yang dapat menjamin kesejahteraan guru sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Saya izin menanggapi Bapak Ibu sekalian. Yang saya inginkan forum ini sepakati adalah kedua masalah itu harus diselesaikan bersamaan, bukan berurutan. Kita tidak bisa bilang tunggu sistemnya selesai dulu baru anggaran dinaikkan. Karena kalau kita sambil menunggu, di luar sana ada guru yang tetap harus bayar listrik hari ini, dan kita juga tidak bisa terus menaikkan anggaran tanpa ada jaminan bahwa uangnya benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Terima kasih banyak Bapak Presiden atas tanggapan dan komitmen yang telah disampaikan. Saya persilakan kepada peserta lain apabila terdapat tanggapan, klarifikasi, ataupun pandangan tambahan yang ingin disampaikan terkait isu ini. Izin moderator, saya perlu mengangkat satu isu yang saat ini sedang meledak atau akhir-akhir ini, dan saya yakin jutaan guru honorer di seluruh Indonesia sedang menunggu jawaban atas masalah ini. Dari surat edaran Mendikbud nomor 7 tahun 2026, dokumen yang ditandatangani oleh Bu Menteri Pendidikan ini menyebutkan bahwa penugasan guru non-ASN di sekolah negeri hanya berlaku sampai 31 Desember 2026. Artinya apa? Dalam 6 bulan ke depan, 1,6 juta guru non-ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan nasional, terutama di daerah 3T, tidak tahu apakah mereka masih akan mengajar di tahun 2027 ke depan. Pertanyaan saya kepada Ibu Menteri yang terhormat, apakah ini bom waktu yang baru saja Anda nyalakan sendiri? Baik, terima kasih. Baik ujian, saya perlu meluruskan framing yang digunakan. Surat edaran nomor 7 tahun 2026 itu bukan surat pemecatan massal. Itu adalah surat edaran penataan status konsekuensi dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang sudah disepakati bersama DPR jauh sebelum kami menjabat. Yang ditata adalah statusnya, bukan gurunya. Dirjen GTK kami, Nurul Suryani,
sudah menegaskan langsung di rapat bersama Komisi 10 DPR pada 19 Mei lalu, yaitu tidak ada satu kalimat pun dalam surat edaran itu yang melarang guru non-ASN mengajar di tahun 2027. Izin Bu Menteri, jika status guru honorer akan ditahan, bagaimana nasib mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun tetapi belum memiliki kepastian masuk P3K? Hingga saat ini masih banyak guru yang belum mengetahui masa depannya akan gimana. Baik, terima kasih. Izin menanggapi, menurut saya persoalan ini bukan sekedar penataan tenaga honorer. Ini adalah akibat dari kebijakan pemerintah yang selama bertahun-tahun membiarkan sekolah bergantung pada guru honorer tanpa memberikan kepastian status maupun kesejahteraan. Izin menanggapi, Bu Aisyah benar soal akarnya, tapi saya perlu bicara jujur soal konteks hukumnya. Undang-Undang ASN 2023 melarang pemerintah memperkerjakan pegawai non-ASN secara permanen di Instansi negara. Ini bukan kebijakan baru yang kami ciptakan. Ini adalah amanat undang-undang yang disahkan secara demokratis. Yang bisa kami kendalikan adalah kecepatan dan keadilan transisinya. Dan saya akui kita terlambat. Rekrutmen P3K belum menyerap semua yang tidak karena reformasi yang tersedia memang belum mencukupi. Inilah masalah mendasar yang harus segera diselesaikan. Bukan sekedar mengeluarkan surat edaran yang hanya akan menenangkan situasi secara sementara. Izin menanggapi moderator, terima kasih atas kejujurannya Bapak Presiden yang terhormat. Tapi saya ingin forum ini mencatat angkanya bahwa ada 1,6 juta guru non-ASN di Indonesia saat ini. Pertanyaan saya, pemerintah menargetkan berapa formasi P3K untuk buku tahun ini? Ribuan? Puluhan ribu? Bahkan jika seleksi berjalan lancar pun, banyak guru yang tetap akan tersingkir. Bukan karena mereka tidak kompeten, bukan karena mereka tidak bisa ujian, tapi karena kuotanya kan tidak ada, Pak. Jadi bagaimana nasib mereka nanti? Apakah pemerintah cuma bisa menjawab masih dicari solusinya? Saya izin menanggapi. Di sini saya tidak akan berkata masih dicari solusinya karena memang ada langkah yang sudah berjalan. Yang pertama, guru non-ASN yang sudah terdaftar di Dapodik sebelum 31 Desember tahun 2024 tetap dapat bertugas. Surat edaran ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk tetap membayar mereka. Dan yang kedua, kami sedang mendorong skema afirmasi dalam rekrutmen P3K, yaitu artinya guru dengan masa pengabdian panjang mendapat prioritas, bukan hanya mendapat nilai CAP tertinggi. Dan yang ketiga, revisi undang-undang sisi dinas yang sedang berjalan membuka ruang untuk mekanisme single salary, satu gaji terpusat untuk semua guru. Dan di sini menghapus semua ketimpangan antara daerah kaya dan juga miskin. Izin moderator, saya ingin menekan soal kata afirmasi yang baru saja disebut karena ini krusial. Skema afirmasi P3K terdengar adil, tapi dalam praktiknya banyak guru honorer senior gagal P3K bukan karena tidak mampu mengajar, tetapi karena terkendala sistem seleksi berbasis CAP. Apakah pengalaman puluhan tahun mengajar belum cukup dihargai sebagai bentuk kompetensi? Baik, terima kasih. Izin menanggapi moderator. Bapak Ibu sekalian dan juga Presiden kami yang terhormat, saya bisa berbicara langsung soal ini karena saya pernah mendampingi beberapa rekan yang mempersiapkan seleksi P3K. Saya menilai tes CAP belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan mengajar yang sesungguhnya. Kompetensi guru di kelas tidak selalu dapat diukur melalui tes berbasis komputer. Sementara itu, seseorang yang pintar mengajarkan soal komputer tetapi belum pernah sehari pun mengajar di kelas bisa lolos kok dengan nilai yang lebih tinggi. Izin menanggapi, Bu Safira. Hal ini adalah ketegangan yang saya akui tidak mudah diselesaikan. Di satu sisi, standar kompetensi ASN harus dijaga. Kita tidak bisa asal mengangkat seseorang menjadi pegawai negara tanpa seleksi, karena hal itu akan menyebabkan efek domino yang merusak sistem kita. Di sisi lain, ada dimensi keadilan terhadap mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun dalam kondisi tidak layak.
Saya rasa solusinya bukan menghapus seleksi, tapi merancang seleksi yang lebih relevan dengan kompetensi mengajari nyata. Bukan kompetensi mengerjakan soal, evaluasi kinerja 20 tahun di kelas harus bisa menjadi bukti kompetensi yang sah. Mohon izinnya Bapak Presiden baru saja menyampaikan sesuatu yang sangat penting, yaitu bahwa kinerja 20 tahun di kelas harus diakui sebagai bukti kompetensi yang sah. Saya minta itu tidak berhenti sebagai kalimat inspiratif dalam forum ini. Saya minta itu masuk sebagai pasal dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas dengan angka minimum pengabdian yang jelas sebagai syarat afirmasi. Saya berharap pengakuan terhadap masa pengabdian guru tidak hanya menjadi wacana, tapi benar-benar dituangkan dalam kebijakan yang jelas dan mengikat. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Saya mendengar seluruh masukan yang disampaikan dalam segmen ini. Karena itu saya ingin menyampaikan satu komitmen yang jelas. Sebelum Surat Edaran Mendikbud Nomor 7 Tahun 2026 berlaku penuh, status setiap guru honorer yang telah terdaftar dalam Dapodik harus sudah memperoleh kepastian, baik melalui informasi P3K, pendapatan khusus di daerah yang masih kekurangan guru, maupun mekanisme lain yang menjamin keberlanjutan tugas mereka. Tidak boleh ada guru yang masih berada dalam ketidakpastian saat batas waktu kebijakan tersebut tiba. Pemerintah harus memberikan kejelasan, bukan sekedar janji. Saya meminta seluruh pihak terkait untuk memastikan komitmen ini terlaksana dengan baik. Kita telah mendengar berbagai analisis, kritik, dan masukan dari beragam sudut pandang. Kini saatnya kita masuk ke dalam babak solusi dan rekomendasi. Saya meminta setiap peserta menyampaikan 1 hingga 2 rekomendasi yang paling mendesak dan realistis untuk diimplementasikan dalam 12 bulan ke depan. Fokus kita bukan lagi pada apa yang ideal di masa depan, melainkan langkah konkret yang dapat segera diwujudkan. Untuk memulai sesi ini, saya persilakan Bupati Erli menyampaikan pandangannya mulai dari perspektif pemerintah daerah. Terima kasih. Rekomendasi pertama saya pertama dan yang paling besar adalah informasi dana alokasi pendidikan. Kita butuh data spesifik untuk gaji guru honorer daerah, terpisah dari DAK infrastruktur, dan dengan mekanisme transfer langsung ke rekening guru, bukan melalui birokrasi sekolah. Tanpa itu, semua kebijakan gaji yang dibuat di Jakarta hanya akan bagus di kertas. Rekomendasi yang kedua adalah sinkronisasi data. Dapodik, data BPS, dan BPKD daerah terus bicara bahasa yang sama. Saat ini kami sering mendapatkan guru yang sama ternyata di 3 sistem berbeda dengan status yang berbeda. Dan hal tersebut yang menjadikan kita tidak bisa mensejahterakan orang yang tidak kita hitung dengan benar. Terima kasih. Izin menanggapi, Bu Moderator. Saya punya 2 rekomendasi yang saling terkait. Pertama, kurangi beban administratif guru secara drastis. Targetkan pengurangan 50% tugas input data dalam 1 tahun ke depan dengan mengintegrasikan semua platform ke satu sistem. Setiap jam yang dikembalikan kepada guru adalah investasi pada kualitas pendidikan, gratis, tanpa biaya tambahan. Kedua, wajibkan pengembangan profesional berkelanjutan yang dibiayai negara, bukan dari kantong guru, minimal 40 jam per tahun, dengan pilihan topik yang relevan dengan kebutuhan real guru di kelasnya, bukan sekedar seminar nasional yang tidak menjawab permasalahan keseharian. Izin menanggapi Moderator, rekomendasi saya adalah sahkan rancangan undang-undang perlindungan guru dengan 1 pasal yang tidak bisa ditawar, yaitu gaji minimum guru termasuk honorer agar setara UMR wilayah masing-masing, tanpa syarat sertifikasi terlebih dahulu, karena kesejahteraan adalah hak dasar, bukan hadiah atas prestasi akademik. Dan saya ingin menambahkan rekomendasi kedua, yaitu penundaan pengangkatan guru honorer baru di sekolah negeri sampai seluruh guru honorer yang sudah ada mendapat kepastian dan gaji yang layak. Baik, saya izin menanggapi. Saya mendukung prinsip dasar dari rekomendasi Bu Aisyah, tapi perlu ada diskusi teknis tentang mekanismenya. Gaji minimum secara UMR tanpa syarat sertifikasi secara nasional membutuhkan tambahan anggaran yang sangat besar, dan itu harus
bisa saya janjikan di sini adalah yang pertama, standarisasi minimum gaji honorer dengan regulasi sebagai target yang meningkat, bukan sekedar imbauan. Yang kedua, percepatan PPD dengan subsidi penuh, termasuk biaya hidup selama pelatihan bagi guru honorer dari keluarga yang tidak mampu. Moderator. Baik, rekomendasi saya adalah dari sisi transparansinya dan akuntabilitas. Mandatory disclosure gaji guru di semua sekolah, negeri maupun swasta yang harus diaplikasikan secara online dan mudah diakses. Ini bukan untuk mempermalukan siapapun, tetapi ini untuk menciptakan tekanan sosial yang sehat dan memungkinkan masyarakat sipil, jurnalis, dan pemerintah memantau apakah sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Dan ditambahkan rekomendasi kedua, audit penggunaan dana BOS oleh BPK setiap tahun dengan difokuskan khusus pada alokasi untuk guru honorer dengan hasil yang diaplikasikan secara terbuka. Baik, terima kasih. Izin moderator, rekomendasi dari saya adalah yang paling mengena dalam pengertian teknis, tapi mungkin yang paling fundamental secara budaya, yaitu dengan mengubah narasi nasional mengenai guru. Selama puluhan tahun kita membangun mitos mengenai guru adalah pekerjaan tanpa pamrih. Mitos tersebut memang indah secara politis, akan tetapi sangat berbahaya secara sistematik karena digunakan untuk membenarkan eksploitasi. Kita perlu kampanye nasional berskala besar yang menempatkan guru sebagai profesi terhormat atas kehidupan yang bermartabat seperti dokter, arsitek, ataupun pengacara. Perubahan budaya ini harus diinisiasi negara secara langsung, bukan hanya ditunggu terjadi dengan sendirinya. Izin moderator, dari perspektif perwakilan masyarakat, saya punya 3 rekomendasi sederhana yang bisa dimulai sekarang. Pertama, bentuk komite pengawasan dana BOS yang melibatkan wali murid secara resmi, bukan sekadar konsultasi, tapi dengan akses data anggaran yang real. Kedua, sekolah wajib mempublikasikan gaji guru honorer mereka kepada wali murid setiap semester. Dan ketiga, buat mekanisme pengaduan yang aman dan efektif bagi orang tua yang ingin melaporkan ketidakadilan yang mereka lihat terjadi pada guru di sekolah mereka. Orang tua bisa menjadi mitra pengawasan yang sangat efektif kalau diberi ruang. Izin moderator. Jadi rekomendasi saya bersifat transformasional, yaitu penguatan gaji guru Indonesia ke rata-rata Asia dalam 5 tahun ke depan tidak harus menyamai Singapura, tapi minimal setara dengan Vietnam yang sudah lakukan reformasi gaji guru sebesar 1,8 kali lipat. Ini target yang realistis dengan anggaran yang kita miliki jika distribusinya dibenahi. Dan rekomendasi kedua, segera luncurkan diaspora mengajar, undang guru-guru dan akademisi Indonesia yang di luar negeri untuk kembali ke Indonesia dengan secara periodik berbagi praktik terbaik dan membangun jembatan antara pengalaman global dan kebutuhan lokal. Mungkin ini relatif murah, tapi dampaknya bisa luar biasa. Izin menanggapi moderator, dari sisi diplomatik dan tata kelola, saya merekomendasikan 3 hal. Pertama, jadikan peningkatan skor PISA Indonesia sebagai KPI, Key Performa Indicator, resmi Kemendikbudristek yang dilaporkan setiap tahun kepada DPR dan publik dengan konsekuensi nyata jika target tidak tercapai. Kedua, formalisasikan kerjasama bilateral pendidikan dengan Finlandia, Singapura, dan Korea Selatan yang juga memiliki sistem guru terbaik di dunia, termasuk program pertukaran guru dan transfer pengetahuan tata kelola. Ketiga, dorong Indonesia untuk meratifikasi standar kondisi kerja guru dari ILO sebagai komitmen hukum internasional yang mengikat. Sebelum melanjutkan sesi rekomendasi, saya ingin menyoroti satu isu yang sangat dirasakan oleh para guru di lapangan, yaitu Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2026. Sebagai anggota DPRD, inilah persoalan yang paling sering ditanyakan kepada saya dalam beberapa bulan terakhir. Guru-guru honorer tidak hanya bertanya tentang skor PISA ataupun peringkat pendidikan Indonesia. Mereka hanya ingin mengetahui satu hal, apakah kami masih bisa mengajar tahun depan? Karena itu, rekomendasi saya sederhana.
perlu memberikan kesempatan atau kepastian status bagi setiap guru non-ASN yang telah terdaftar dalam Dapodik sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Yang dibutuhkan para guru bukan sekedar himbauan, melainkan kejelasan yang tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Terima kasih atas seluruh rekomendasi berbobot dalam forum ini. Izinkan saya merespon poin-poin krusial tersebut secara langsung. Pertama, kepada Bu Aisyah dan Bu Zia terkait gaji minimum non-sertifikasi, secara prinsip dalam waktu 6 bulan, secara prinsip saya sepakat dan saya instruksikan Kemendikbudrismen untuk merampungkan peta jalan eksekusinya dalam waktu 6 bulan. Kedua, kepada Bu Erli mengenai DAK khusus guru, poin ini telah masuk dalam agenda reformasi transfer fiskal yang telah digodok Kementerian Keuangan. Ketiga, kepada Bu Safira soal beban administrasi, ini perintah tegas saya. Birokrasi harus dipangkas dan seluruh program akan diintegrasikan dalam satu ekosistem digital. Keempat, pada Pak Rama mengenai benchmarking ASEAN, saya setuju. Dalam jangka waktu 5 tahun, kesejahteraan guru kita minimal harus setara dengan Vietnam. Dan target itu akan kita kejar habis-habisan tahun ini, 10 tahun ke depan. Terakhir, pada Bu Amelia selaku perwakilan legislatif, saya sebutkan langkah operasional yang konkret. Dalam waktu 60 hari, pemerintah akan membuka peta gap kebutuhan guru nasional per kabupaten secara transparan. Dokumen ini bukan konsumsi internal, melainkan dokumentasi publik yang bisa diawasi langsung oleh jurnalis, aktivis, bahkan orang tua, hingga para guru sendiri. Sebab saya percaya tanpa keterbukaan data, seluruh komitmen besar di ruangan ini hanya akan menjadi omong kosong yang tidak bisa ditagih secara akuntabel. Pernyataan Bapak Presiden merupakan komitmen yang sangat penting sebagai lembaga legislatif. Kami akan mencatat, mengawal, dan memastikan agar komitmen tersebut dapat diwujudkan secara nyata. Sebelum menutup forum ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi hasil diskusi kita pada hari ini. Berdasarkan berbagai pandangan yang telah disampaikan, forum ini menemukan bahwa kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, kesejahteraan dan kualitas guru bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling mendukung dalam kewujudan pendidikan yang berkualitas. Forum ini juga menilai bahwa tantangan pendidikan tidak hanya terletak pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga pada efektivitas tata kelola, distribusi, dan pelaksanaannya di lapangan. Di samping itu, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dengan kondisi nyata yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang menyeluruh mencakup aspek kesejahteraan, kompetensi, beban kerja, serta kepastian status guru. Berdasarkan temuan di atas yang sudah saya paparkan, forum ini merekomendasikan beberapa langkah utama. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan guru melalui kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Yang kedua, memberikan kepastian status bagi guru non-ASN serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan kepegawaian. Yang ketiga, menyederhanakan birokrasi dan mengurangi beban administrasi guru agar mereka dapat lebih fokus pada proses pembelajaran. Yang keempat, memperluas akses pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dengan dukungan penuh dari pemerintah. Kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Yang keenam, melibatkan guru, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir, kita akan mendengar statement terakhir dari Bapak Presiden untuk menutup debat pada hari ini. Terima kasih moderator. Saya menutup forum ini dengan komitmen yang sudah saya nyatakan tadi.
dan saya bertegas di depan semua peserta. Tidak ada lagi guru yang pulang ke rumah dengan Rp66.000 sebulan di negara yang memiliki anggaran pendidikan sebesar Rp724 triliun ini. Ini bukan soal kemampuan anggaran, tetapi soal pilihan moral kita sebagai bangsa. Dan hari ini kita sudah membuat pilihan itu bersama-sama. Saya berterima kasih kepada semua peserta atas keberanian, kejujuran, dan kedalaman analisis yang telah diberikan hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam forum bersejarah pada hari ini. Rekomendasi forum ini akan kami dokumentasikan secara resmi dan disampaikan kepada Komisi 10 DPR, Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, dan Bappenas dalam 7 hari kerja ke depan. Izinkan saya menutup dengan satu kutipan yang relevan. Mutu suatu bangsa pada akhirnya bergantung pada mutu rakyatnya, dan mutu rakyat bertumpu pada mutu pendidikannya. Mutu pendidikan tidak mungkin melampaui mutu guru-gurunya. Forum Debat Nasional Kesejahteraan Guru dan Kualitas Pendidikan resmi kami tutup. Sampai bertemu dalam aksi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup, bentar. Terima kasih. Betul, berdiri semua aja. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi debat dari kelompok kami. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian atau isi materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Bagus loh kayak gitu tadi. Satu-satu kayak gini-gini itunya bagus tau. Ini mau ditunjukin. Tadi belum. Bentar. Nah. Apa ini video kah? Iya.